Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, melanjutkan kajian taklim kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Rektor Universitas Imam Syafi'i Mukallah Hadramaut Yaman, yang mana kita sampai di pembahasan yang baru, bab yang baru, yaitu adalah faslun fi bayani asbabit tayammum, pasal atau bab yang menjelaskan tentang sebab-sebab tayammum, sebab-sebab orang-orang itu diperbolehkan untuk melakukan tayammum. Tapi perlu kita ketahui, tayammum tidak semena-mena semua orang boleh melakukannya, boleh menggunakannya, karena asal daripada bersesuci yang pertama adalah dengan menggunakan air, yaitu dengan mandi ataupun dengan berwudu. Baru apabila tidak bisa dilakukan karena ada uzur ataupun karena ada alasan atau sebab-sebab yang akan kita sebutkan ini, barulah seorang itu boleh melakukan tayammum. Baik, yaitu kita sampai di asbab tayammum, sebab-sebab tayammum. Perlu kita ketahui dahulu, tayammum merupakan termasuk daripada maqasidut taharah, maksud-maksud taharah, tujuan orang itu bersuci. Ya, selain berwudu, maka juga ada bertayamum. Kemudian secara bahasa, tayammum itu adalah al-qasdu, yang berarti al-qasdu yaitu maknanya adalah bermaksud. Oleh karena itu dikatakan yamamtu fulanan ay qasadtuhu, saya bermaksud menuju seseorang, maknanya adalah qasadtuh, saya telah bermaksud kepadanya. Baik, kemudian secara syariat atau secara istilahnya orang ahli fikih, tayammum itu adalah isalu turabi ilal wajhi wal yadaini biniyatin makhsusatin bi syara'ita makhsusah. Secara syariat atau secara istilahnya para ahli fikih, tayammum itu adalah menyampaikan at-turab, yaitu tanah ataupun debu, ilal wajhi wal yadain, kepada wajah dan tangan saja, nggak sampai kaki ataupun nggak sampai anggota tubuh yang lain. Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus, dengan syarat-syarat juga yang khusus. Nah, jadi itulah definisi singkat daripada tayammum. Kemudian kita tahu bahwasanya tayammum ini seperti juga yang disebutkan dalam kitab Ghayatul Muna ini karya Sayyidi Syekh Muhammad Ba'atiyah. Beliau mengatakan bahwasanya tayammum min khosa'isi hadil ummah. Tayammum ini itu termasuk khosa'is, kekhususan, hal yang hanya dimiliki oleh umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Apa yang dasar daripada perkataan ini? Yaitu adalah hadis kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran, yaitu telah dijadikan kepadaku tanah itu menjadi masjid, menjadi tempat untuk sujud, tempat untuk beribadah. Tanah dimanapun saja sudah diperbolehkan untuk ibadah, karena kita tahu bahwasanya umat-umat terdahulu itu apabila mereka mau beribadah, maka mereka beribadah di tempat peribadahan mereka. Beda umat Islam dimanapun dia berada, selama itu bukan tempat-tempat yang diharamkan atau tempat yang makruh, ya makruh pun sebenarnya masih boleh, ya. Maka dibolehkan untuk mereka meskipun bukan di tempat-tempat ibadah layaknya orang umat-umat terdahulu, maka boleh-boleh saja mereka melakukan ibadah dimanapun mereka berada. Baturbatuha tahuran, dan termasuk keistimewaan yang dimiliki kanjeng Nabi seperti disabdakan oleh beliau, yaitu adalah baturbatuha tahuran, dan tanahnya itu menjadi tanah yang bisa mensucikan, suci mensucikan. Baik, apa dalilnya? Dalil tayammum ini, dalil tayammum itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'iti aw lamastumun nisā'a falam tajidū mā'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ini adalah dalil, yaitu disyariatkannya tayamum. Dalil disyariatkannya tayamum. Baik, kemudian kita masuk daripada sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum yang disebutkan di dalam Safinatun Najah, beliau mengatakan bahwasanya asbabut tayamum salasah, seperti yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Itu adalah sebab-sebab tayamum itu ada 3. Ini yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Tapi ternyata apabila kita melihat di syarahnya ini, kitab Wayatul Muhna, beliau mengambil beberapa sebab-sebab yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain. Bahkan banyak sekali ternyata sebab-sebab tayamum. Enggak cuma 3. Bahkan sampai sebagian daripada mereka menyebutnya ada yang menyampaikan sebabnya itu sampai 21. Baik, kita akan sebutkan satu persatu sebab-sebab tayamum. Selainnya ada disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Yaitu adalah yang pertama ada 7. Ini yang disebutkan sebagian ulama, yaitu adalah apa? Faqdun wa khaufun hajatun itlaluhu maradun yashukku jabiratan wa jirahu. Faqdun, gak adanya air, takut dengan air, hajah kebutuhnya kita dengan air, idlaluhu kehilangan air atau sakit sehingga menghalangi dia untuk bertayamum atau ada luka. Kemudian 21 sebab yang lain ini juga disebutkan di dalam kitab kitab Tahrir karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau menyebutkan di sini adalah yang pertama faqdul ma' fi makanin yaghlubu fi wujuduh. Enggak ada air di tempat yang sering wujuduh, yang sering ada air. Jadi di tempat ini sering ada air, tapi kok tiba-tiba enggak ada air. Nah, ini termasuk sebab orang diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian nisyanuhu, lupa air di mana, lupa meletakkannya. Idlaluhu fi rahlihi, kehilangan di rombongannya. Wa usatir ala ghairi tuhrin, meletakkan perban ketika ghairi tuhrin, ala ghairi tuhrin, bukan dalam keadaan dia suci. Kaunus satir fi a'dha'i tayamum, meletakkan as-satir satir yaitu perban fi a'dha'i tayamum, di anggota yang digunakan tayamum, wajah ataupun tangan. Kaunus tayamum qabla waqt, tayamum sebelum masuk waktu. Syiddatul barad, sangat dingin. Isyanun bisafar, ya maksiat dalam safar. Tanajusu badani bi ghairi ma'fun an, badannya terkena najis tapi najis yang bukan najis yang dimafu. Nah, ini termasuk sebab-sebab orang itu bertayamum. Kemudian ada lagi yaitu faqdul ma' bi mahallin la yaghlu fi wujudul ma', yaitu enggak adanya air di tempat yang la yaghlu fi wujudul ma', yang jarang sekali ada air. Al haja ila, kemudian butuh dengan air tersendiri. Bai'uhu lil ma'unah, yaitu menjual air karena ada butuh. Ajzuhu an thamanihi idza wajadahu, lemah, enggak mampu untuk membeli air, ya, padahal dia sudah menemukan. Dia juhuril maunah, dia butuh tapi karena membutuhkannya, tapi lil maunah ada ongkos biaya. Idza wajadal ma' lakin wajadahu bi aktsari min thamanil misl, menemukan air tapi menemukan air dengan harga yang lebih mahal, enggak seperti harga umumnya. Hala bainahum adu, mau ada air tapi terhalangi dengan musuh. Lam yajid ma yastaqibi, enggak menemukan alat untuk ngambil air. Khaufa min istimalihi talafa nafsi aw muharram, takut menggunakan air itu bisa menyebabkan dia sakit. Khaufa min hubut ubur, takut lama sembuhnya. Khaufa ziyadati marad, takut bertambah sakit. Khaufa husulu syai'in fahsh bi'udwin zahir, takut terkena penyakit yang membuat kulit itu gelap, belang, hitam. Bi'udwin zahir, di anggota tubuh yang nampak. Nah, ini semua
termasuk daripada sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum. Padahal itu semua yang barusan kita sebutkan itu semuanya kembali di 3 hal yang disebutkan pengarang kitab Safinatun Najah. Ya, kembali ke 3, ya, yaitu yang akan kita sebutkan dan akan kita bahas di dalam kajian Ghayatul Munah ini. Dan 3 hal itu sebenarnya menjurus terfokus menjadi dua sebab saja. Apa itu? Faqdul ma'hisan au syara'an. Nah, faqdul ma'hisan itu adalah nggak adanya air hisan, zahir. Secara zahir nggak ada air sama sekali. Nah, itu alasan sebab yang pertama. Sebab yang kedua yaitu adalah syar'an. Nggak ada air tapi syar'an, secara syariat saja. Alias air ada tapi dia nggak bisa menggunakannya. Seperti apa? Orang yang sakit, orang yang kedinginan, orang yang nggak mampu untuk membeli air, orang yang membutuhkan air, atau orang yang ada air tapi harus bayar dan seterusnya. Nah, itu semua akan kita bahas di video-video yang akan datang daripada sebab-sebab orang itu boleh melakukan tayamum. Wallahu a'lam bishawab.